sifat dari muamalah ketika dia baru hadir, terus belum dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia, tentunya sifat dari muamalah tersebut adalah halal. Setiap orang yang di luar daripada diri pribadi itu dikenai atau dihukumi dengan hukum negara, teman-teman. Jadi kita nggak boleh memaksakan sesuatu kepada orang lain. Akhirnya itu menjadi pelanggaran terhadap hukum negara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel ini guys. Kita ketahui bahwa di negara kita ini kan sebenarnya mayoritasnya muslim ya guys. Terus umatnya itu paling banyak adalah penganut agama Islam gitu. Ada banyak hal yang terkait dengan hukum-hukum Islam, hukum muslim yang masih banyak kita itu nggak tahu. Terutama adalah hukum yang terkait dengan muamalah guys. Misalkan di kondisi seperti ini guys, dulu sempat di tahun berapa ya, 2019 atau 2018 atau 2000 berapa itu, kalau nggak salah itu Majelis Ulama Indonesia itu kan mengkaji yang terkait dengan uang digital yang seperti kayak Bitcoin atau apapun itu ya. Nah, MUI ini mengkaji hal-hal terkait dengan halal haram. Di setiap transaksi itu ada hal-hal yang memang nggak bisa langsung kita tebak bahwa oh ini sistemnya halal gitu. Nah, jadi guys, sebelum saya bicara lebih dalam, tentunya saya harus bicara bahwa ini disclaimer. Nah, menurut pendapat saya guys, di Majelis Ulama Indonesia itu mengkaji sebuah transaksi muamalah, tentunya mereka itu memiliki dasar. Karena di lingkungan Majelis Ulama Indonesia itu terdiri dari banyak orang yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda. Ketika kita mengkaji sebuah hukum di Indonesia ini, ada dua hukum yang mengatur kehidupan orang-orang muslim itu sendiri. Yang pertama adalah hukum aturan agama. Terus yang kedua adalah hukum aturan negara, hukum positif. Terus bagaimanakah kita memposisikan hukum ini supaya adil dan kita tidak bingung ketika kita harus memilih. Ini kita bicara tentang muamalah. Misalkan contoh, ada orang mau membeli atau menjual uang yang berbentuk dengan Bitcoin kepada diri kita gitu. Murah gitu kan. Dan tapi kita bingung nih, hukumnya apa sih kita membeli hal itu? Terus bagaimana keraguan-keraguan itu bisa hilang gitu kan. Nah, yang tidak diperbolehkan itu kan yang masih ragu-ragu, yang masih belum jelas, terus yang haram, yang sifat transaksinya itu memang jahat, transaksinya itu merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu kita harus mengerti hukum ini secara detail agar kita bisa memilih minimal untuk diri kita sendiri, teman-teman. Jangan sampai kita juga bingung untuk memilih halal haram itu masih kita belum mengerti. Jadi menurut pendapat saya teman-teman, ketika kita dihadapkan dengan situasi transaksi muamalah yang baru, yang benar-benar kita juga tidak tahu dan belum dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia gitu ya, terus kita harus bersikap seperti apa? Jadi begini teman-teman, di dalam kaidah muamalah pada dasarnya semua muamalah adalah halal kecuali ada yang mengharamkannya. Sifat dari muamalah ketika dia baru hadir terus belum dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia, tentunya sifat dari muamalah tersebut adalah halal. Tapi halalnya ini harus kita bisa analisa sendiri teman-teman. Apakah dia mengandung riba, apakah dia mengandung keraguan-raguan, licik di dalamnya, atau yang sifatnya merugikan, itu jelas nggak perlu dikaji juga kita bisa memilih. Oh berarti ini haram gitu kan, dengan tujuan bahwa kita menunggu keputusan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa apa yang kita ambil ini adalah sebagai upaya untuk keadaan darurat gitu ya. Kaidah muamalah ini berbeda dengan kaidah ibadah teman-teman. Jadi kalau misalkan di dalam kaidah muamalah menyatakan bahwa pada dasarnya semua muamalah adalah halal. Jadi halal dulu nih ya, kecuali ada perihal yang mengharamkannya. Jadi dia sifatnya halal dulu baru haram. Nah, beda lagi dengan ibadah. Ibadah ini adalah kebalikan dari muamalah. Dasar dari
kaidah ibadah itu menyatakan bahwa pada dasarnya ibadah itu haram kecuali yang dihalalkannya. Ketika ibadah itu yang dihalalkannya aja yang dilakukannya gitu. Jadi kalau ibadah itu beda dengan muamalah. Kenapa sih kaidah muamalah itu seperti itu? Ya itu memang kaidahnya ya. Kaidah muamalah itu memang udah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia gitu kan. Itu benar-benar dalil yang sangat bisa kita pegang gitu kan. Jadi begini teman-teman ya. Tentunya kaidah ini menyesuaikan kondisional muamalah, sifat muamalah di dunia atau di Indonesia, di negara ini, atau sifat muamalah di dunia ini gitu ya. Karena begini teman-teman ya, jadi setiap transaksi baru itu yang hadir itu tidak bisa dicegah. Ada beberapa transaksi yang tiba-tiba hadir aja kayak Bitcoin atau apapun itu ya, sifat transaksi yang baru gitu ya. Terus sifat transaksi ini tentunya disifati dengan menghalalkannya terlebih dahulu. Lalu kalau misalkan sudah mendapatkan kajian terbaru dari Majelis Ulama Indonesia bahwa sifatnya itu apa, dinyatakan halal atau haram, atau dia ragu-ragu atau apa, nah kita wajib mengikuti Majelis Ulama Indonesia. Tapi sebelum dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia, sifat dari muamalah tersebut adalah halal teman-teman. Teman-teman jangan sampai bingung ketika harus memilih atau menghukumi sesuatu muamalah. Ada transaksi terbaru yang belum dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia, tentunya disikapi dengan menghukumi bahwa transaksi tersebut adalah halal. Lalu yang kedua, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya ya teman-teman, kita hidup di Indonesia ini bukan hanya mengikuti hukum agama, tetapi ada juga hukum positif atau hukum negara. Tentunya yang menaungi diri kita pribadi atau keluarga kita atau juga masyarakat di sekitar kita, tentunya itu terkait dengan hukum positif atau hukum negara. Kita wajib mengikutinya. Oleh karena itu teman-teman, yang paling aman menurut pendapat saya, ketika teman-teman itu dihadapkan untuk menghukumi itu diri ya, menghukumi pribadi, teman-teman boleh menghukumi diri pribadi dengan sesuaikan dalil yang teman-teman mauin gitu. Contoh misalkan begini, ada transaksi muamalah yang menurut teman-teman itu adalah haram, silakan teman-teman bisa menghukumi muamalah tersebut haram, tapi secara pribadi. Ketika teman-teman itu sudah masuk ke ranah di luar daripada diri pribadi, tentunya setiap orang yang di luar daripada diri pribadi itu dikenai atau dihukumi dengan hukum negara teman-teman. Jadi kita nggak boleh memaksakan sesuatu kepada orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang ingin meminta pendapat atau hukum dari muamalah, tentunya teman-teman hanya bisa memberi nasihat, sebatas nasihat yang baiknya seperti ini gitu. Tapi tidak boleh intervensi terhadap orang lain yang di luar dari pribadi, karena mereka itu dinaungi oleh hukum negara teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengintervensi hukum tersebut yang sifatnya pribadi kepada orang lain dan akhirnya itu menjadi pelanggaran terhadap hukum negara. Kedepan ini kita akan dihadapkan dengan kemajuan teknologi, sistem transaksi keuangan yang tadinya mungkin dari berupa uang lembar atau uang logam yang sifatnya door to door, kita transaksi ini berubah jadi keuangan digital. Nah, dengan kita mengetahui dasar hukumnya, tentunya kita bisa mudah untuk memposisikan ketika transaksi terbaru ini hadir di sekitar kita. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini, dan teman-teman bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian jika menurut kalian ini bermanfaat. Kita kembali lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.